Halo Tribuners, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Ambon hari ini, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tangisan dan teriakan warga pecah di Dusun Tabejou, kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Selasa, 3 Februari 2026. Sejumlah tentara, polisi, aparat pengadilan, serta warga sipil datang berbondong-bondong ke lokasi dengan satu tujuan, melakukan eksekusi lahan dan bangunan. Suasana mendadak mencengkam. Sejumlah warga yang telah puluhan tahun mendiami kawasan tersebut histeris, mempertanyakan dasar eksekusi yang dilakukan di tengah proses hukum yang menurut mereka belum tuntas. Perempuan itu adalah Maria Bakar Besi, akrab disapa Ona, salah satu warga terdampak yang tercatat sebagai tergugat 7 dalam perkara tersebut. Ona mengaku telah menempati rumah di lokasi itu sejak 1986. Eksekusi tersebut terdampak pada 7 rumah warga, masing-masing milik Berkining Keula, tergugat I, Corneles Balsala tergugat 2, Melkias Mosim tergugat 3, Martin Aponi, tergugat 4, David Putirulan tergugat V, Jacoba Nanlohi tergugat 6, dan Maria Bakar Besi tergugat 7. Pelaksanaan eksekusi mengacu pada Surat Penetapan Eksekusi Nomor 8 EPEN PDT Eksekusi 2025 PN Amjo Nomor 106 PDTG 2023 PN Amjo Nomor 31 PDT 2024 PT AMP tentang perintah eksekusi dengan Albertina Rehata sebagai pihak penggugat. Persoalan semakin rumit saat warga kembali digugat di pengadilan. Mereka pun mengajukan perlawanan hukum dengan berpegang pada putusan Mahkamah Agung yang telah ingkrah. Ona mengungkapkan, dalam proses Aan Maning di Pengadilan Negeri Ambon, Ketua PN Ambon, Nova Laura Sasube sempat menyampaikan bahwa eksekusi akan ditunda karena terdapat 2 putusan berbeda dalam satu objek lahan. Namun kenyataan eksekusi tetap dilakukan. Ia mempertanyakan kekuatan hukum putusan MA yang seharusnya menjadi putusan tertinggi. Ironisnya, sertifikat yang dijadikan dasar eksekusi disebutkan masih dalam status blokir di Badan Pertanahan. Bahkan, pemilik putusan Mahkamah Agung saat eksekusi berlangsung disebut tengah berada di kantor pertanahan untuk mempertanyakan sikap dari Pengadilan Negeri Ambon. Warga pun dengan tegas tidak akan meninggalkan lahan yang telah mereka tempati lebih dari 2 dekade itu. Di tengah keputusasaan, warga tergusur masih menyimpan harapan. Mereka berencana temui Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dalam agenda rutin Jumat mendengar keluhan warga. Tak hanya itu, Ona berharap persoalan ini dapat perhatian dari DPRD, Gubernur Maluku, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Saat eksekusi itu, mereka korban penggusuran tak tahu harus tinggal di mana. Sempat diharapkan agar kawasan-kawasan milik pemerintah Kota Ambon dapat menampung mereka sementara. Tentu harapan besar dan kepastian hukum dapat dijawab seadilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Tinggal di sini sejak tahun 1986. Ya, katong sudah menempati tanah ini karena waktu katong tinggal di sini belum ada berbicara mengenai siapa punya. Katong tahu ini Krespati punya. Sampai ke tingkat Mahkamah Agung, katong diarahkan bahwa jika ingin tetap menempati tempat ini, katong harus melakukan upaya kekeluargaan dengan pihak Suplanit. Disitulah katong terbentuk surat sewa menyewa dengan pihak Suplanit. Lalu di dalam sewa menyewa itu ada satu poin yang sangat menguntungkan katong, ada apabila katong sudah menempati tanah itu dan katong menyewa sampai batas waktu 20 tahun, tanah itu milik katong. Janji Ibu Ketua Pengadilan mengatakan bahwa kalau ada 2 putusan di satu lahan, tidak bisa dieksekusi. Harus dipending. Lah, karena katong tahu dipending, lah ini proses seperti apa yang harus katong ikuti? Katong orang ini sudah jadi korban. Ya kan? Katong dikorbankan atas keegoan dompun tanah yang tidak jelas. Dalam keadaan eksekusi ini, sertifikat yang dia bilang dia eksekusi ini, yang atas sertifikat ini dia punya sertifikat induk
bahkan pecahan, semua sementara diblokir pihak pertanahan. Jadi begini, kalau bilang keluar, katong tidak akan keluar dulu ya. Maksudnya begini, dalam artian ada perlawanan hukum yang katong lakukan. Katong ini di bawah putusan Mahkamah Agung. Perlawanan hukum dari pihak ketiga, dari pemilik putusan Mahkamah Agung, dia sedang berproses. Harapan mereka yang paling besar itu satu, kepada katong pung Bapak Bode Winotimena. Yang kedua, katong punya anggota-anggota DPR kota maupun provinsi, bahkan RI, Gubernur Maluku, katong punya harapan bahwa katong ini tidak diperhitungkan kehidupannya di sini dan keberadaannya. Padahal katong ini hidup paling lama di sini. Di sini ini masih utang, katong tinggal di sini masih utang, tapi katong tidak dipertimbangkan sama sekali oleh pihak Pengadilan Negeri Ambon. Makanya katong punya harapan bahwa katong tidak akan tinggal diam, dan katong akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Karena sertifikat itu, kalau perbeta banyak sertifikat kok yang timbul atas dasar ini. Jangan bicara omong kosong. Contohnya yang seperti sertifikat ini. Kenapa sertifikat ini ada diblokir tapi bisa dieksekusikan? Itu satu. Jadi katong minta kepada Bapak Bode Winotimena, mungkin hari Jumat ini besok katong 7 akan ada dalam jumpa bersama Bapak Bode Winotimena. Karena katong akan mengeluarkan tutup unek-unek semua di situ. Dan prosesnya katong yang merasa dirugikan, katong akan sampai ke Mahkamah Agung. Setelah hampir 3 tahun masuk daftar pencarian orang, DPO, terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur berinisial RMM akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polda Maluku. Penangkapan dilakukan pada Senin, 2 Februari 2026, di wilayah Pegunungan Kabupaten Seram Bagian Barat, SBB, tepatnya di kawasan hutan terpencil Desa Pasinalu, Kecamatan Taniwel Timur. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menegaskan bahwa keberhasilan penangkapan ini merupakan bukti bahwa kepolisian tidak tinggal diam dan tetap konsisten menuntaskan kasus, meski menghadapi tantangan medan dan geografis yang berat. Rositah mengungkapkan, kasus ini kembali mendapat perhatian serius setelah adanya aksi demonstrasi dan audiensi pemerhati perempuan yang menyuarakan tuntutan keadilan kepada Kapolda Maluku, tidak lama setelah Kapolda mulai menjabat. Pengejaran dilakukan secara senyap dan berkelanjutan, mengingat tersangka kerap berpindah dan bersembunyi di kawasan hutan lebat yang sulit dijangkau. Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Maluku, Kombes Pol Dasmin Ginting, mengungkapkan bahwa tersangka ditemukan bersembunyi di dalam gua di kawasan pegunungan, jauh dari pemukiman warga. Penangkapan dipimpin langsung oleh Dansat Brimo Polda Maluku, disaksikan Kapolres Seram Bagian Barat dan jajaran. Saat diamankan, tersangka tidak melakukan perlawanan dan ditemukan dalam kondisi lemas, kelelahan, serta diduga tidak makan selama sekitar 3 hari. Usai diamankan, Roke Martin Madoba Afu langsung dibawa ke Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan dan ditahan. Penyidik juga diperintahkan segera melengkapi berkas perkara tahap 1 untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 2, serta pasal 66 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, serta denda hingga 5 miliar rupiah. Meski saat penangkapan tersangka ditemukan seorang diri, polisi memastikan pengembangan kasus tetap dilakukan. Apabila ditemukan pihak-pihak yang terbukti membantu pelarian atau menyediakan tempat persembunyian, mereka akan dimintai pertanggungjawaban hukum. Polda Maluku menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak berhenti pada proses hukum. Perhatian besar juga diberikan pada perlindungan dan pemulihan korban yang saat kejadian masih berusia 16 tahun dan kini berusia 19 tahun. Polisi mengapresiasi peran pendamping pemerhati perempuan, instansi pemerintah, dan lembaga perlindungan anak yang sejak awal membantu korban. Termasuk memfasilitasi kebutuhan dasar, pendampingan psikologis, hingga rencana reintegrasi sosial dan pendidikan. Di akhir penyampaiannya, Polda Maluku mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar tidak takut melapor dan tidak melindungi pelaku kekerasan seksual, meski berasal dari lingkungan atau kelompok sendiri. Ia juga menyoroti masih rendahnya sikap kooperatif sebagian masyarakat sebagai kendala utama penegakan hukum di Maluku. Polda Maluku memastikan komitmennya untuk terus menangani setiap laporan kekerasan seksual secara profesional, tegas, dan berpihak pada korban, demi keadilan dan masa depan anak-anak di Maluku. Dalam hal ini di Taniwel, Seram Bagian Barat. Sebagaimana mungkin rekan-rekan sudah mendengar informasi bahwa
Terkait dengan permasalahan ini bermula waktu Pak Kapolda pada saat baru menjabat di sini, kemudian ada kegiatan demo terkait dengan kejadian di Jakarta. Salah satu dari adik kita, adik Ria, menyampaikan kepada Bapak Kapolda salah satu tuntutan yang disampaikan oleh pendemo pada akhir Agustus yang lalu bahwa ada kasus yang sudah terjadi di mana pelaku yang DPO tersebut sudah hampir 3 tahun. Dalam proses itu ada hal-hal yang tidak ada hambatan, kendala dan sebagainya. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa memang banyak tim yang telah dibentuk. Itulah salah satu bentuk komitmen kita untuk mengungkap kasus ini secara tuntas. Ya. Saya sangat direktur pun setelah saya di sini itu juga menjadi deteksi saya juga sebenarnya. Ya. Jadi kita semua pasti tertantang untuk menyelesaikan kasus ini. Pelarian panjang Roke Marten Madoba Afu akhirnya berakhir di balik jeruji besi. Setelah hampir 3 tahun masuk daftar pencarian orang, DPO, terduga pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur itu kini resmi ditahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Usai diamankan oleh tim gabungan Polda Maluku, Roke langsung digelandang ke markas Polda Maluku untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik juga diperintahkan segera merampungkan berkas perkara tahap 1 guna dilimpahkan ke kejaksaan. Dalam kasus ini, tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan 2, serta pasal 66 huruf A dan B Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda hingga 5 miliar rupiah. Meski saat penangkapan Roke ditemukan seorang diri, polisi memastikan pengembangan kasus tidak berhenti pada tersangka utama. Aparat membuka peluang penetapan tersangka baru jika ditemukan pihak-pihak yang terbukti membantu pelarian atau menyediakan tempat persembunyian. Ia menegaskan, siapapun yang sengaja melindungi pelaku kekerasan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Roke berhasil ditangkap pada Senin, 2 Februari 2026, di kawasan hutan terpencil Desa Pasinalu, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Seram bagian Barat, SBB. Lokasi persembunyian berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, bahkan tersangka diketahui bersembunyi di dalam gua. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, menyatakan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kepolisian tidak pernah berhenti memburu pelaku kejahatan, meski harus menghadapi medan ekstrim. Menurutnya, pengejaran dilakukan secara senyap dan berkelanjutan sejak Agustus 2025, melibatkan personel Polda Maluku, Polres SBB, hingga Satbrimob. Di pegunungan di daerah Pasinalu tadi, ya, Seram bagian Barat. Di sana hadir langsung, ya, Bapak dan Satbrimob dan tim, pemimpin tim, ya, termasuk Bapak Kapolres dan tim. Jadi sudah dibawa ke sini, langsung kita tangani, kemudian sudah kita lakukan penahanan. Ya, jadi case pada harinya langsung kita periksa, kemudian kita lakukan penahanan. Dan saya sudah perintahkan untuk Krimum akan menyampaikan press conference terkait dengan hasil kegiatan pengejaran dan penangkapan terhadap DPO kasus dugaan Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan perkara dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi. Dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020 hingga 2022 diketahui ada yang mengalir untuk usaha bawang. Hal ini terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada Kamis, 5 Februari 2026.
Total anggaran penyertaan modal yang digelontorkan pemerintah daerah ke PT Tanimbar Energi mencapai 6,2 miliar rupiah. 4 orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seluruhnya merupakan komisaris PT Tanimbar Energi. Mereka adalah Matias Malaka, Daniel Amarduan, Edwin Tomasoa, dan Immanuel Gerson Unmehopa. Sidang dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimu, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis, 5 Februari 2026. Dalam keterangan saksi di hadapan majelis hakim, para saksi mengakui bahwa selain dialirkan ke usaha bawang, dana penyertaan modal tersebut juga digunakan untuk pembayaran gaji serta perjalanan dinas. Usaha bawang yang dimaksud diketahui didirikan oleh anak cabang perusahaan PT Tanimbar Energi. Saksi juga menjelaskan bahwa PT Tanimbar Energi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Perusahaan daerah tersebut bergerak di bidang pengelolaan minyak dan gas, dengan target utama menyambut hadirnya Blok Masela. Mendengarkan keterangan tersebut, dengan nada tinggi, Hakim Ketua menegaskan keprihatinannya, mengingat hingga saat ini PT Tanimbar Energi hadir, tak ada keuntungan langsung kepada pemerintah daerah. Hakim Ketua juga meminta agar Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli untuk dapat menjelaskan terkait dengan ketersinambungan antara usaha bawang hingga Batako, keterkaitan dengan kehadiran PT Tanimbar Energi dalam pengelolaan migas. Adapun terdakwa yang disidangkan dalam perkara ini adalah Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017 hingga 2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebut sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Ia disidangkan bersama 2 terdakwa lainnya yakni Johanna Jos Julita Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023 dan Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan 2019 hingga 2023. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 6,25 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700, Lat 7, 3, 2025. Hingga berita ini diterbitkan sekitar pukul 20.40 WIB, sidang agenda pemeriksaan saksi masih berlangsung. Keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah dan akan diujikan di pengadilan akan menentukan hasil akhirnya. Rasanya karena beliau PT Pegadaian terus memperkuat komitmennya di bidang pendidikan melalui peresmian The Gade Creative Lounge, TGCL, di Universitas Patimura, Kota Ambon, Kamis, 5 Februari 2026. Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Rektor Universitas Patimura dan Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, berlangsung di perpustakaan kampus. Saat ini PT Pegadaian telah menghadirkan The Gade Creative Lounge di 33 kampus di berbagai daerah. Selain menjadi ruang diskusi dan kolaborasi, TGCL juga difungsikan sebagai pusat literasi dan edukasi guna mendorong jiwa kewirausahaan mahasiswa. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, menjelaskan program ini untuk peningkatan sumber daya manusia, SDM, di lingkungan kampus. Dikatakannya, Pegadaian terus berkomitmen untuk bertumbuh dan berinovasi, termasuk melalui penguatan literasi keuangan di kalangan generasi muda. Program yang digagas PT Pegadaian ini sekaligus mendukung Asta Cita Indonesia. Di momen yang sama, Satyagraha juga menjelaskan penggunaan aplikasi Tring, yakni aplikasi keuangan digital yang dirancang untuk mempermudah investasi emas, gadai, dan berbagai layanan finansial lainnya dalam satu genggaman. Dia pun berharap fasilitas tersebut digunakan dengan bijak dan optimal sehingga menjadi ruang kolaborasi, diskusi, literasi keuangan dan emas bagi generasi muda. Sementara itu, Rektor Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Leiwakabesi,
dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terwujudnya kerjasama tersebut. Program ini juga akan didorong untuk menyiapkan calon wirausahawan yang terampil dan kreatif. Rektor berharap The Gade Creative Lounge dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi sivitas akademika, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Peresmian ini turut dihadiri jajaran pimpinan Universitas Pattimura, para wakil rektor, pimpinan dan karyawan PT Pegadaian, serta tamu undangan. Kegiatan ini ditutup dengan tinjuan langsung oleh Rektor Universitas Pattimura, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, bersama tamu undangan lainnya. Potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah bukanlah isapan jempol belaka. Mulai dari wisata alam, nature tourism, wisata budaya, cultural tourism, wisata sejarah, heritage tourism, wisata kuliner, food tourism, wisata petualangan, adventure tourism, hingga wisata religi, religious tourism. Potensi wisata di Maluku Tengah dinilai dapat mendongkrak pendapatan asli daerah, PET, Maluku Tengah. Terlebih perjalanan wisatawan Nusantara, Wisnus, di Maluku, periode April 2025, sebanyak 362.000 perjalanan, Badan Pusat Statistik, BPS, mencatat Kabupaten Maluku Tengah, Malteng, terbanyak tujuan Wisnus. Dengan potensi wisata tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa mendorong Dinas Pariwisata, Dispar, Maluku Tengah agar segera mengambil langkah. Terlebih saat berdiskusi dengan Musafir Gen Z, seorang pemuda yang berjalan kaki Bula Masohi termasuk melintasi jalur Trans Seram SS. Menurutnya, potensi PET di sektor pariwisata bisa digarap dan lagi-lagi ini ia menekankan keseriusan pimpinan OPD dalam hal ini Dinas Pariwisata. Musriadin menyampaikan, banyak hal yang didiskusikan dengan Musafir Gen Z dan diantaranya berhubungan dengan potensi pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah. Ia meyakini, Musafir Gen Z telah berkeliling di Pulau Seram, tentu menemukan banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan baik potensi bahari, pegunungan, juga potensi alam yang berlimpah. Musriadin mengakui, Maluku Tengah mempunyai potensi wisata atau destinasi yang banyak tetapi yang dikelola Pemda hanya 2 destinasi. Maluku Tengah punya banyak potensi wisata, ya, destinasi yang cukup banyak, tapi yang dapat kita kelola itu bisa dikatakan bisa dihitung dengan jari. Ya. Di sini kita tekankan untuk bisa lebih masif lagi, ya, melihat potensi wisata yang ada, sehingga dengan kondisi efisiensi kayak begini kan menjadi pelajaran bagi kabupaten kota, menjadi pelajaran bagi daerah untuk bisa meningkatkan sumber daya PAD kita. Kita punya PAD yang bisa kita garap. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada beliau, ya, atas apa yang sudah beliau lakukan dengan segala fenomena yang terjadi. Tadi banyak hal yang kita diskusikan, diantaranya juga berkaitan dengan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Maluku Tengah. Karena saya yakin beliau sudah banyak mengelilingi wilayah-wilayah yang ada di Pulau Seram, beliau mendapatkan banyak potensi yang bisa kita kembangkan, yaitu baik itu potensi baharinya ataupun kondisi pegunungan kita, ya, yang cukup unik, ya, potensi alamnya yang sangat berlimpah,
bagi saya ini diskusi yang menarik, isu-isu yang kita bisa dapatkan dari beliau agar supaya ini menjadi bahan referensi bagi kami di komisi khususnya untuk bisa banyak diskusi lagi dengan dinas. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan